gelombang air laut. Perkenalkan, nama saya dulu. Saya sebagai moderator sekaligus penulis. Saya Nurizati sebagai pemateri 1. Saya Syafira Muhammadiyah sebagai pemateri 2. Saya Aziza Purwisma sebagai pemateri 3. Saya Nuraini sebagai pemateri 4. Oke, saya silakan ke Nurul. A. Gerakan air laut. Air laut selalu bergerak baik secara horizontal maupun secara vertikal, bahkan terjadi juga gerakan gabungan antara gerak vertikal dan horizontal. Gerakan air laut dapat difluktuasi ke dalam gelombang, arus, dan pasang atau tip. B. Gelombang. Gelombang yaitu ayunan air yang bergerak terus-menerus pada permukaan air laut bila digambarkan seperti itu. Tinggi gelombang itu ada mencapai 10 sampai 15 meter, sedangkan panjang gelombang ada yang mencapai 150 meter. Gerakan gelombang itu turun baik ibarat goncangan atau ke bawah sekali. Bila mendekati pantai lantas, gelombang ini pecah yang menjadi arus balik. Faktor penyebab terjadinya gelombang. 1. Angin. Sampai dengan hukum Houseburn. Apabila dua benda mempunyai berat jenis berbeda berdasarkan pada bidang pergeseran, itu akan terjadi gelombang. Peristiwa ini terjadi pada angin dan air. Sifat gelombang yang digerakkan oleh angin ini paling tidak dipengaruhi oleh kecepatan angin. Makin cepat angin tertiup, semakin besar gelombang yang terbentuk. Waktu angin tertiup semakin meningkat, waktu angin mengaktif gelombang tertiup akan semakin meningkat pula tinggi dan panjang gelombang. Jarak tanpa dengan angin semakin jauh, jarak dengan angin akan semakin tinggi dan panjang gelombang tersebut. Gelombang ruang berada di kedalaman seperti di Laut Jawa ataupun di selat-selat. Lebih kecil daripada gelombang yang ada di perairan yang terbuka seperti di Samudra Hindia. 2. Gempa laut. Menyebabkan terjadinya tsunami atau gelombang besar. Seperti di Indonesia pada tahun 1883 saat meletusnya Gunung Krakatau di Pulau Krakatau Selat Sunda setinggi 440 meter yang menelan korban lebih dari 36.000 jiwa karena masuk ke pendalaman Pulau Jawa sejauh 10 mil. 3. Pasang surut. Gelombang pasang surut yang terjadi di suatu perairan yang dimati oleh merupakan penjumlahan dari komponen-komponen pasang yang disebabkan oleh gravitasi bumi, bulan, matahari, dan benda-benda angkasa lainnya yang mempunyai periode sendiri. Tipe pasang berbeda-beda dan sangat tergantung dari tempat di mana pasang itu terjadi. Mengumumkan bahwa ada 4 jenis gelombang antara lain. A. Gelombang katastrofik. Gelombang ini adalah gelombang laut yang besar dan muncul secara tiba-tiba yang disebabkan oleh aktivitas gempa bumi, gunung api, dan sebagainya. B. Gelombang badai. Gelombang ini adalah gelombang pasang laut tinggi yang ditimbulkan dari adanya hembusan angin kencang atau badai. C. Gelombang interna. Gelombang ini adalah gelombang yang terbentuk pada pembatasan antara dua lapisan yang air yang berbeda densitas. D. Gelombang stasioner. Gelombang ini adalah bentuk gelombang laut yang dicirikan dengan tidak adanya gerakan gelombang yang merambat, yaitu permukaan air yang bergerak naik turun saja. Manfaat gelombang laut. 1. Menjaga kestabilan suhu dari iklim dunia. 2. Melalui permukaan ombak terjadi pertukaran gas. 3. Meningkatkan kemampuan adaptasi dan kekuatan dari makhluk hidup. 4. Meningkatkan adanya keanekaragaman hayati. 5. Gelombang laut membantu adanya hubungan simbiosis mutualisme. 6. Gelombang laut membantu membuat pantai. C. Arus laut. Arus laut adalah gerakan air laut yang mempunyai sirkulasi atau pergerakan tetap waktu-waktu yang menyebabkan arus laut. A. Adanya angin yang arahnya tetap. B.
adanya pasang surut air laut. C. Adanya perbedaan kadar garam. D. Adanya rintangan yang berupa dataran. Selain beberapa sistem laut utama di dunia dibatasi oleh massa daratan dari 3 sisi dan pula pada arus ekuatorial di sisi yang keempat. Gaya Coriolis dan arus Iman. Gaya Coriolis mempengaruhi air aliran massa air, di mana gaya ini akan membelokkan arus kita dari arus itu. Gaya Coriolis gaya menyebabkan timbulnya perubahan arus yang kompleks gunanya yang terjadi sesuai dengan semakin dalamnya kedalaman suatu perairan. Menurut letaknya, arus laut dibedakan menjadi arus atas dan adalah arus yang berada di permukaan laut. Untuk membantu arus permukaan disebabkan oleh adanya air yang terkecil di atasnya. Tenaga angin memberikan pengaruh terhadap arus permukaan sekitar 2% dari tekanan angin itu sendiri. Tekanan arus ini akan berkurang sesuai dengan makin bertambahnya kedalaman perairan sampai pada akhirnya angin tidak berpengaruh pada kedalaman 200 mil. Pada tekanan angin arah arus laut permukaan merupakan angin ada, khususnya di Asia Barat dan Asia. Sedangkan arus bawah adalah arus yang bergerak di bawah permukaan laut. Selain pergerakan arus rendah, dapat menimbulkan arus air vertikal yang bergerak dengan upwelling dan downwelling di daerah-daerah tertentu. Oleh karena air yang dari kedalaman lapis yang belum berhubungan dengan atmosfer, maka kandungan oksigennya rendah dan suhunya lebih dingin dibandingkan dengan suhu air permukaan lainnya. Manfaat arus laut. Manfaat arus laut: perikanan, pariwisata, pertanian laut, layaran, energi. D. Pasang surut air laut. Pasang naik dan surut merupakan bentuk gerakan air laut yang terjadi karena pengaruh gaya angin bulan dan matahari terhadap bumi. Hal ini didasarkan pada hukum Newton yang berbunyi dua benda akan terjadi saling dengan kekuatan yang berbanding terbalik dengan pangkat 2 darahnya. Berdasarkan hukum tersebut, berarti makin besar atau jauh jaraknya makin besar daya tariknya. Karena jarak dari bumi makin jauh daripada gerak bulan, maka saling permukaan air laut lebih banyak dipengaruhi oleh bulan. Bulan menghadapkan dengan matahari dan berada sebelah yang dekat dengan bumi. Airnya menghadap bulan lebih tinggi sebab jarak bumi. Bulan lebih dekat ke utara, bumi lebih tinggi matahari, dan bulan mengelilingi bumi akan mengakibatkan terjadinya pasang purnama dan pasang perbani. Ada 2 macam pasang surut. 1. Pasang purnama. Pasang purnama ialah peristiwa terjadinya pasang naik dan pasang surut tinggi. 2. Pasang perbani. Pasang perbani ialah peristiwa terjadinya pasang naik dan pasang surut terendah. Apa ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Indayani, saya dari kelompok 4 ingin menanyakan apa yang dinamakan gelombang badai. Nama saya Perkenalkan, nama saya Nawati Sakina, saya dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya apa yang dinamakan gelombang internal. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa yang dinamakan gelombang badai?
Gelombang badai adalah gelombang pasang laut tinggi yang ditimbulkan dari adanya hembusan angin kencang atau badai. Paham? Paham. Kelompok 2, apa yang dinamakan gelombang internal? Gelombang internal adalah gelombang yang terbentuk pada perbatasan antara dua lapisan air yang beberapa densitas. Apakah paham? Paham. Kelompok 3, faktor-faktor terjadinya gelombang. Angin, gempa laut, dan pasang surut. Apakah paham? Paham. Cukup sekian presentasi dari